kita ketemu lagi setelah sekian lama tak bersuah. Senang rasanya ketemu teman-teman lagi nih, senang banget ya. Aneka warna-warni pagi ini, ada yang pakai baju uniform ya, hari Seninan, ada yang pinky, ada yang yellow, ada yang white, ada yang red, ada yang in the car ya, ada yang batik, ada yang macam-macam. Tapi I'm glad ya. Yang pertama saya menyaksikan kawan-kawan saya sehat walafiat. Itu penting. Ya, itu penting. Terus kenapa juga kita ketemu hari ini ya, karena intinya saya udah kangen, itu aja. Saya kangen sama kawan-kawan, saya rindu ketemu kawan-kawan, melihat wajahnya kawan-kawan gitu ya. Yang ketiga, the most thing adalah memang hari ini kita mau bahas tentang how to secure Q3 ya. How to secure, gimana ngamanin Q3 ya, penting karena ini udah tanggal berapa ya? Tanggal 21, 9 hari lagi. Tapi kita ngelihat yang crash program aja. Kalau yang butuh effort besar ya, saya rasa nggak perlu ya yang effort besar gitu loh. Perlu survei, plan, desain, ada nggak perlu lagi. Yang kita bisa prepare untuk dalam waktu yang singkat ini adalah crash program. Crash program itu kita lihat ini aja dari flagging ya. Dari flagging, nanti Om Meli yang nyampaikan flagging ya. Om Meli punya presentasi sudah sama saya, jadi nanti Om Meli habis dari saya ke Om Meli ya. Habis dari saya ke Om Meli. Dan saya berharap yang akan kita bahas ini santai-santai aja kitanya mah ya. Nggak usah terlalu serius atuh. Ya, relax ya, nggak usah terlalu tegang. Ya. Tenang-tenang, santai-santai, karena ternyata kalau menyampaikan sesuatu dengan tenang, dengan hati lapang, pikirannya pikirannya luas, hatinya lapang. Nah, catatnya itu beda ya. Ya, pikirannya luas, hatinya lapang. Udah beli buku baru nih ya? Belum? Sudah Pak, tadi malam di Gramedia. Oke. Ya. Pikiran kita harus luas, hati kita harus lapang, baru semuanya bisa masuk deh ya. Kalau ternyata menggunakan emosi, atau emosi sih bagus, tapi emosional tidak bagus ya. Jadi saya rasa perbincangan kita hari ini santai, ya, ringan. Gitu. Mudah-mudahan sih ngeklik dengan dengan rencana kita untuk menyelesaikan 9 hari lagi di Q3 ini. Nah, mudah-mudahan ya. Kita coba kan, semuanya harus kita trial kan. Ini kan baru hipotesis saya gitu ya. Kalau apakah memungkinkan kita bisa achieve atau more than achieve dengan ngobrol santai ya terhadap waktu yang singkat dengan kelas program. Apakah bisa? Kita coba. Kan nggak apa-apa kita coba. Mencoba sesuatu yang baru kan baik ya. Supaya nanti jadi teori gitu loh. Ini kan masih hipotesis. Kalau udah jadi teori, oh ternyata dengan ngobrol tenang, pikiran luas, hati lapang, tenang, bukan santai ya, tenang, itu lebih powerful impact-nya gitu. Jadi teori deh ya, teorinya sulut malut. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, izinkan saya ngasih kenapa kita ngomong tentang performansi hari ini. Kita ngomong tentang performansi. Oke. Saya share satu, saya diizinkan share ini Pak. Udah diizinkan belum ini Om Meli? Sekarang sudah. Oke. Sudah. Mudah-mudahan sudah tampak di layar teman-teman semua. Siap, sudah. Oke.
Ini adalah ya intinya slide ini saya bikin tadi malam lah, cuplik sana, cuplik sini, ngambil sana, ngambil sini, yang ada kaitannya dengan tema kita hari ini. Ya, cuplik sana, cuplik sini, yang ada kaitannya dengan tema kita hari ini. Nah, asik ya, catat nih ya. Ya. Nah, ini ada, bentar ya, ini ngambilnya di mana kalau sortir, sebelah kiri, sebelah sini, sini, supaya dia yang mana, ini atau ini, laser pointer ini ya. Oke. Oke, teman-teman, ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, ya, sumbu Y-nya performa. Sudah sama-sama tahu lah. Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah melihat kuadran model ini. Ada kaitannya performance dengan trust. Ada kaitannya kinerja dengan kepercayaan. Mengapa saya sering katakan, come on achieve, come on achieve, believe. You can do it, we can do it, together we can. Kenapa saya sering ngomong begitu? Karena ternyata ada hubungan kinerja dengan kepercayaan. Kita kan senior leader ya. Kita senior leader. Ketika Anda performs, Anda bagus performansinya, tim Anda itu trust sama leadership-mu. Ketika kinerjamu menurun, memburuk, pasukanmu tuh nggak percaya sama leadership-mu. Gitu kan. Ya kan? Gitu-gitu doang. Dia mah dia. Tapi coba kalau kalian good performance, unit kalian performansinya bagus. Itu spiritnya, motivasinya, itu meluap-luap nggak sih? Ya nggak? Jadi ketika saya ngomong tentang, yuk achieve, yuk lebih, yuk maju, itu bukan tanpa dasar kawan-kawan. Bukan. Supaya efeknya nendang sampai ke pasukanmu. Ya, supaya orang yang ada di dalam timmu itu percaya diri dan percaya pemimpin. Jangan sampai, saya beberapa kali ikut rapim ya, by fisik ataupun digital. 6 tahun ya, mau 6 tahun saya ikut rapim sana sini. Itu kadang saya juga sedih kalau nggak dapat, malunya minta ampun. Itu apalagi besoknya langsung di vikonkan gitu kan. Tapi kalau dapat, bangganya luar biasa, sampai pasukan luar biasa, apalagi di posting sana sini gitu kan, untuk sulut malut. Ya, jadi performa itu penting, performance itu penting ya, performance. Nah, yang tidak bagus yang begini nih, low performance, low trust. Dihilangkan dari tubuh jiwa raga kita nih. Udah performansinya rendah, ya kepercayaannya juga rendah. Yang bagus yang ini, high performance, high trust. Kalau performanya Anda bagus, Anda dipercaya. Betul-betul percaya. Yang ini juga tidak bagus. Ya. High trust, low performance. Udah dipercaya, tapi performansinya rendah. Diapain tuh ya? Di konseling atau di coaching ya? Nah ini, high performance, low trust. Dianggap racun nih. Ini bisa berbahaya ya nggak? Orang-orang di sini nih. Di kuadran ini, high performance, low trust. Jadi harusnya kita di sini di kuadran ini. Jadi usahakanlah setiap Anda dan unit Anda itu memang high performance. Sebab efeknya luar biasa. Sampai sini ya.
Sampai sini. Sampai sini dulu slide yang ini baru slide 1 ya, baru 1 nih slide-nya. Ada 81 slide. Jadi omelin nanti besok aja ya. Saya aja nih. Sampai sini slide-nya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjut. Yang di tengah itu Pak, maksudnya gimana ya? Yang ini? Iya. Yang ini medium sebenarnya ya. Medium performance, itu saya sengaja kosongin ini. Ini medium performance, medium trust. Ya, medium performance, medium trust yang di sini. Ini yang saya kasih yang ekstrim aja nih. Tapi yang saya harapkan sih di sini, supaya tim Anda itu, aduh ya, gimana caranya meningkatkan performansi dan meningkatkan trust, nanti saya kasih tahu belakang. Ini medium, ya, medium. Tapi memang sulit ke sini, rata-rata banyak orang ada di sekitar sini nih ya, medium performance, medium trust. Ya. Jadi performanya medium nih, ya, performanya medium, tapi trustnya tinggi. Kebanyakan orang di sini. Anything else-nya? Lanjut ya. Iya. Oke. Nanya Pak Nah, Londi. Ya. Kalau menurut pengamatan Pak Londi sebagai GM, kira-kira gimana dengan unit-unit kami masing-masing? Di mana posisi kami sebenarnya Pak Londi? Oke. Saya masuk di sini udah mau 2 tahun dan saya lihat kita masih ada di medium-medium ya. Masih ada di medium-medium. Nanti kalau saya kasih di sini nanti kita stop lagi ya. Ya, kita ada di medium performance tapi high trust. Di sini. Yang kuning ini, bro. Medium performance, high trust. Jadi performansinya kita udah medium, belum top banget sih. Coba perhatikan. Di atas kita masih ada siapa sih? Ya kalau secara retail ya. Ya masih ada Social Bar, Sultra, ya, kadang ada Papua Barat, kita masih di tengah-tengah itu dari performance gitu ya. Tapi dari individu kawan-kawan, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau saya tengok-tengok nih ada 25 ya, 5 kakandatel dan 20 manajer gitu ya. Kalau secara individunya ya, cara individunya, saya secara ininya di sini, secara umumnya saya mengatakan bahwa teman-teman sudah di high performance dan high trust. Buktinya apa? Kalian didengarkan? Kalian didengar. Secara performa individu loh ya. Individu. Secara pemimpin Anda udah di sini. Tapi secara unit ada di sini. Gitu ya. Komandan Yons. Secara individu Anda ada di sini. Secara unit ada di sini. Oke, siap aja. Oke, thank you. Nah, ini circle of trust, lingkaran kepercayaan. Makanya saya bilang tadi, untuk mendapatkan performansi yang tinggi, Anda perlu circle of trust. Trust dari siapa? Trust dari everybody around you. Trust dari semua orang yang ada di sekelilingmu. Trust dari atasanmu, trust dari bawahanmu, trust dari peermu. Jadi Anda harus dapat trust ya. Untuk membangun kinerja yang tinggi, Anda harus dipercaya. Tugasnya pemimpin adalah create circle of trust. Jadi, biarkan orang lain tahu dirimu, mendukungmu, dan melindungimu. Respect. Ini kepercayaan ini. Trust. Kalau Anda tidak mengizinkan orang lain tahu dirimu, bagaimana dia respect sama dirimu?
Bagaimana dia mendukungmu, bagaimana dia melindungimu. Jadi biarkan orang lain tahu tentang dirimu, gitu. Apa adanya dirimu, siapa dirimu, kelemahanmu, kekuranganmu, kelebihanmu. Biarkan orang tahu. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, disembunyikan tentang dirimu. Sebab contoh kepada saya, kalau Anda menutupi kelemahanmu, kelemahan timmu, kelemahan unitmu, saya tidak bisa tahu bagaimana cara mendukungmu. Saya tidak bisa tahu cara membelamu. Kasih tahu saya tentang kinerjamu, kasih tahu saya tentang kinerja individumu. It's a circle of trust. Makanya saya berulang berkata kepada teman-teman, trust me ya, percaya sama saya, ya karena saya apa adanya. Berusaha apa adanya gitu ya. Ya kalau saya dimarahin, dia marahin, kalau saya jelek ya saya ngaku jelek, kalau saya salah ya ngaku salah gitu ya. Kalau saya kurang tolong dikritik, kalau saya lemah tolong dikuatkan, kalau saya kurang cerdas ya dicerdasin ya. Baiknya kita seperti kitab yang terbuka, supaya orang nulis-nulis yang terbaik buat kita. Jangan kita sendiri yang nulis-nulis itu di buku itu. Takutnya ada kebohongan publik ya dibaca orang. Biarkan orang lain menulis ya. Menulis kritik yang membangun buat Anda supaya Anda dan saya lebih hebat. Biarkan. Tapi jangan ditutupin gitu. Jangan mental blocking. Jangan resisten. Jangan mentang-mentang, jangan arogan, jangan emosional, jangan. Anda harus rendah hati supaya circle of trust-nya kebuka. Paham ya dengan ini maksud saya. Jadi kalau ada udah arogan, ada udah egosentrik ya, udah sok jago, udah sok hebat gitu ya. Ini nggak ada nih kata-kata ini nih. Ya orang melindungimu, mendukungmu, melindungimu atau menghormatimu nggak ada. Ya ini kata-kata circle of trust itu nggak ada. Tidak ada. Tidak ada circle of trust di dalam kesombongan, nggak ada. Tinggi hati, arogansi, nggak ada di circle of trust, nggak ada. Nah itu juga kepada pasukan kita, supaya kita dipercaya oleh pasukan kita, ya kita juga ya seperti itu harus terbuka kepada mereka, mendukung mereka, membela mereka, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tidak bisa kita memerintah mereka tanpa kita mendampingi. Jadi inspirasi dan motivasi itu hanya di kepala, kawan-kawan. Ya. Sekali lagi, inspirasi dan motivasi sehebat apapun itu cuma ada di kepala, tapi butuh hati yang menggerakkan. Ya, menemani itu jauh lebih hebat dari inspirasi dan motivasi. Keberadaanmu di lapangan bersama mereka jauh lebih hebat dari inspirasi dan motivasi. Engkau diam tapi bersama dengan mereka jauh lebih hebat dari motivasi dan inspirasi. Engkau tersenyum dan bangga sama mereka, itu jauh lebih hebat dari inspirasi dan motivasi. Engkau berada dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, keadaan susah bersama dengan mereka, jauh lebih dari motivasi dan inspirasi. Circle of trust. Engkau percaya mereka, mereka percaya engkau. Ada pertanyaan di slide ini? Kalau tidak, saya lanjut. Next. Performance measures. Ya, ukuran-ukuran kinerja ini seperti ini. Umumnya ya, di semua buku yang saya baca. Tapi nggak tahu kalau teman-teman bisa ngasih tunjuk kepada saya buku yang bagus, ya nggak apa-apa, saya baca. Performance measures dari individu atau dari unit, ya, utama saya ngomongin unit nih ya di sini. Ini seperti ini. Ada input sampai ultimate outcomes.
Paling nanya, apa sih bedanya? Harusnya nanya ya, apa bedanya output dengan outcomes? Apalagi dengan ultimate outcomes. Come on ya, saya mau ngajak teman-teman, mau mengajak teman-teman, come on, our life is not stop here, ya. Hidup kita nggak berhenti di sini, tapi moving, ya, going on gitu ya. Saya ingin berbagi kepada Anda supaya Anda menjadi pemimpin yang hebat ya, secara performance management. Input, activities, output, outcomes, dan ultimate outcomes. Nih. Posisi kawan-kawan di sini dan di sini. Managers dan leaders. Kalau yang activities bukan di Anda sebenarnya, apalagi ngasih input. Ya. Ini fungsinya asman-asman Anda lah, officer-officer lah di sini ya. Mau research, development, management, dan sales. Ini di fungsi ya boleh dibilang lah ini dikomandani oleh supervisor, habis itu dikerjakan oleh pihak-pihak mitra lah, kira-kira gitu ya, mitra-mitra kita lah, mau di IOAN, mau PT1, mau Salesforce, ya, mau Squad Bravo, Alpha, Romeo, CTB, OBC gitu ya. Nah, di sini semua ini. CSR, manajernya ngapain sih? Nah, ini. Product, services, and customers. Ini di-manage benar-benar digunakan oleh ini nih, teman-teman. Kalau produk ya bicara dengan konsumer ya, oleh teman-teman CFU gitu kan ya, CFU. Terus servicesnya ya teman-teman yang melayani lah ya, yang mengerjakan aktivasi dan seterusnya, perbaikan gangguan dan seterusnya, instalasi dan seterusnya ya. Dengan customer ya. Customer ya nanti sampai end sampai terminated ya, maksudnya ya bisa di Christian, bisa di Kakandaten dan seterusnya. Nah, leadersnya mikirin apa nih? Atensinya apa? Ya financial growth, customer retention, dan product reliability. Artinya product reliability-nya itu ya reliable ya, yang bagus, yang handal ya, yang handal. Aduh, laptop saya. Kelihatan di teman-teman bermasalah laptop saya enggak ya? Enggak. Kelihatan, Bang. Ya, kelihatan. Ya, maafkanlah ya. Iya. Favorit. Ini mesti pengadaan nih. Tapi belum sih manajemen masalahnya. Oke. Nggak apa-apa ya. Aduh, my God. Udah ditindis-tindis ini, udah diramas-ramas ini Amri. Oke deh, lanjutin deh ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Kita lanjut ya. Coba perhatikan ya, kalau sebelum kita masuk ke ultimate outcomes, di sini aja dulu kita nih, di outcomes, financial growth, customer retention ya. Kalau ini udah mega ya, mega ini, educated society, happiness ya. Harapan kita sih seperti ini, karyawannya happy, kesejahteraannya meningkat ya, kesehatannya membaik, meningkat, lingkungan Telkom Group kualitasnya meningkat. Nah, ini ultimate outcomes. Kalau ini outcomes ini masih sekitar ada hitung-hitungannya lah ya, financial growth ya dan seterusnya. Tapi kalau ini sudah ke tataran apa ya namanya ya, dampak ya, dampaknya. Ya, bahagia, kesehatannya meningkat, lingkungan membaik, kualitasnya. Ini dampaknya, dampak luar biasa lah secara mega lah kira-kira begitu. Jadi teman-teman lihat di sini ya, sama-sama dengan saya nih, input, activities, output, outcomes. Ini adalah performance measure. Kalau kita salah di sini, secara input kita salah, maka jangan berharap yang ini dan ini ya, outcomes dengan ultimate outcome akan dapat. Jangan terlalu nanti mengharapkan hujan di musim kemarau ya, yang sudah 10 tahun lalu. Enggak.
Ketika Anda salah dalam menginput, ya, udah salah dalam menginput, jangan berharap performance measure yang lain akan bagus, activity, output, dan outcome. Jadi Anda harus bagus di inputnya. Itu memang obrolan di beberapa buku performance management menyebutkan begitu. Jangan salah melakukan atau menyiapkan atau mendesain input. Saya teruskan, ini why need performance nih, ya. Why need performance? Kenapa sih kita butuh performansi? Karena tadi nih, to align our staff with the business goals. Jadi teman-teman, gini katanya, kita harus mengalign, lakukan align. Align itu kayak di tuning atau di alignment itu apa, ditata ya, ditata. Supaya diatur lah, kira-kira agak susah nyari bahasa Indonesianya. Di align itu dibentuk atau di macam-macam. Align bang, kalau orang satelit itu paham sekali alignment. Jadi modem yang satelit biasanya di alignment supaya dia match, ya diperkuat. Apa ini ya? Di align itu ya, diperkuat, dibetulin, ya, dibetulin lah. Memang ada ukuran alat namanya ini spec end, nah, kemudian multi apa itu. Jadi itu memang supaya presisi. Ya. Itu Bang Loli alat banyak itu, meralignment modem. Ini bahasanya orang satelit biasanya menggunakan elemen ini. Ya, to align our staff. Mengatur ya, mengatur, menata, membentuk. Kira-kira align itu agak susah dicari dalam bahasa Indonesia. Align itu apa ya? Kayak align itu ada fine tuning, ada hot tuning gitu ya, diatur-atur begitu antara staff dengan tujuan bisnis dan strategi. Jadi kawan-kawan diarahkan, kalau Anda dan saya saya contoh nih, tidak mengarahkan Anda ke goals, bisnis goals itu angka ya teman-teman. Sekali lagi, goals itu angka, numbers. Nanti yang disampaikan Nelly, kontrak manajemen, itu goals ya. Dan strategi, kalau kawan-kawan dan saya tidak mengarahkan atau tidak membentuk atau tidak mengajak gitu ya kawan-kawan untuk fokus dengan business goals atau tujuan atau goalsnya, ini gitu kan, sulit lah ya. Saya jalan sendiri, kawan-kawan jalan sendiri, tanda kutip empowering, prep gitu kan. Wah, udahlah, biarin aja, mereka udah pada dewasa sendirian, bisa jalan gitu. Walah. Iya nih ya, Alda, Amria. Atau saya begitukan aja. Saya tidak perlu terlalu dalam terlibat, dan biarkan aja kawan-kawan ini sendiri, move on sendiri. Kata lainnya empowering. Ya, Amri, amin. Empowering, saya kasih aja ya ke teman-teman ya, begitu. Yang penting ini loh goals kita, ini strategi bisnis kita. Come on, just do it. Udah, selesai. Nanti tinggal tunggu hasil saya. Apa hasilnya? Yang ini, outcomes and ultimate. Kira-kira kalau Anda siap semua, saya lepas ini. Nggak perlu ada yang namanya, nggak perlu namanya going to detail, nggak perlu yang tadi saya bilang to create a circle of trust, atau bagaimana? Masih perlu nggak ya? Kalau perlu saya gabung, tetap ada. Dicoba Pak JM, barang sebulan kah begitu? Dicoba dilepas ya? Iya. Empowering. Oke, saya menunggu kalimat yang lain ya. Jangan dilepas Pak JM. Kalau saya ya, di unit saya maksudnya. Mungkin yang lain mau yang lain, cuma kalau saya mah enggak Pak. Masuk aja nggak apa-apa Pak. Oh, masuk aja nggak apa-apa. Soalnya saya lihat ada juga ya, kan ini Pak JM nih masuk ruangan saya nih, tiba-tiba gitu kan. Terus ngomong banyak banget. Udah kata-kata
mutiara lah, quotes-quotes lah, gitu. Tapi boleh juga sih kalau kawan-kawan tidak happy dengan cara saya memotivasi Anda dan pasukan Anda, nggak apa-apa, dihentikan aja. Pak Jem, silakan keluar dari ruangan saya. Ini kan ruangan saya, ini rumah saya. Nggak apa-apa juga. You know I am fair, I am trying fair, ya. Jadi kalau merasa Anda terganggu dengan ciutan atau cuitan, ciutan ada toh? Ciutan, cuitan, gitu kan. Nah, boleh, nggak apa-apa. Kita coba gitu ya. Nanti kita ukur hasil bulanannya. Nah, terus to ensure there is an effective two-way dialogue ya. Jadi saya bilang senior leader itu harus bisa disentuh ya kan. Senior leader, manager harus bisa di-touch. Ya, effective two-way dialogue. Jadi ngomong gitu loh. Ngomong dua arah ya, two-way dialogue. Full duplex, nah, kalau istilah satelitnya itu full duplex, enggak half duplex, enggak saya aja yang ngomong. Kalian dengarin saya, tidak boleh ada yang membantah. Wah ya ilaha illallah. Ya. Wahai pasukanku, dengerin gua, lu nggak boleh punya hak ngomong. Nih, Patih Lonely Baringin, bukan Patih Gajah Mada ya. Dengerin gua saudara-saudara. Apa kata gua adalah perintah dan titah. Jangan ada yang membantah. Nggak bisa. Itu bukan efektif two-way dialogue. Manajer dengan pasukan, senior leader dan pasukan harus two-way dialogue. Nggak bisa half duplex, harus full duplex. Ya, komunikasinya antara employee dan manajer. Harus full duplex. Remind ya diri Anda dan saya. Ya, Anda harus bisa disentuh oleh siapapun. Harus bisa di-touch oleh siapapun. Nggak bisa itu. Mohon izin Pak Amin mau ngomong, mau bicara. Nggak bisa. Kamu ini apa? Gitu. Itu ketemu adalah anak buahnya Amri itu. Nggak tahu dari mana Amri. Entah dari Sanana kek, entah dari Labuha. Pak Amri, izin selamat malam, boleh telepon Bapak? Hah, kamu itu, kamu tidak tahu siapa? Saya Patih Amri Pariusamahu, tidak bisa disentuh apapun juga. Itu ya kan, nggak bisa gitu Amri. Siap. Orang ya nggak bisa. Jonathan umpamanya di-touch sama orang-orang di ratahan sana. Selamat pagi Bapak Kakanda yang mulia. Izinkan hambamu ini berbicara kepada Bapak yang mulia. Hah! Kamu tidak tahu saya Dotu Pinabetengan dari Minahasa. Tidak bisa kamu berbicara dengan saya. Itu Jonathan? Iya, Pak. Tidak. Begitu ya? Udah sekali lah. Sekali lah. Tapi bukan begitu kata. Ini dalangnya mantap sekali, suara dalang ini. Ini dalangnya. Oh. Iya, kan gitu Om Joni itu. Iya betul. Terus Gelora umpamanya japri saya, dia pernah japri saya jam 12 malam lewat. Selamat malam Pak JN, begini. Saya bilang, wahai Gelora, mengapa engkau japri saya tengah malam? Tidak tahukah kamu bahwa ini jam istirahat saya? Tidurlah kamu. Apa saya gituin Gelora dirimu? Karena Bapak masih online, berarti masih bisa diganggu. Ya, everybody can be touched. Ya, setiap orang di japri. Ya, seorang William japri saya jam 1 pagi. Seorang Wira menjapri saya setengah 3 pagi. Seorang Jafet menjapri saya setengah 4 subuh. Seorang Tumbal japri saya tengah malam. Ya enggak? Ardi, Fandi, Fandri, Mahrus, Sanana, Samsul, Isal japri saya tengah malam. Reski Turangan japri saya subuh-subuh. Dialog.
Sebab harus ada engagement. Nah, terus ada lagi improve our business performance. Benar nggak sih? Iya. Ya. Jadi performance management itu penting untuk meningkatkan business performance. Ya, sekali lagi ya. Performance management yang tadi saya bilang itu, yang mulai dari input, activities, apalagi tadi itu, output, apa ya, dan seterusnya, itu menentukan kita bagaimana meningkatkan business performance. Terus to improve our engagement. Engagement itu apa sih? Hubungan ya, keterkaitan. Iya kan gitu Amri ya. Hubungan baik, apa sih ya? Engagement itu keterikatan. Selamat sih bahasa Indonesia ini. Terikat. Engagement. Makanya kalau kalian punya Facebook, terus anggotanya temanmu udah 5.000, setiap kalian posting cuma 10 yang like, lebih baik itu akun kalian di-delete ya. Gitu. Kalau 5 aja gitu ya. Ini udah posting nih, udah cari caption, udah cari tema. Engagement itu penting, keterikatan apa tadi? Terikat ya. Terikat tapi terikat atau tertarik? Engagement itu. Keterikatan. Jadi antara Anda dengan saya dengan Anda, antara saya dengan teman Anda yang tadi circle-circle itu harus ada engagement, keterikatan yang kuat. Mungkin karena ini menyangkut bisnis, mungkin ketertarikan barangkali, ketertarikan atau terhubungan. Kalau terikat bisa juga, tapi kita tidak jadi fleksibel. Sebenarnya harapannya Bang Jem menjelaskan itu sebenarnya ada dibuka tadi diawali dengan membuka diri sehingga ketertarikan itu akhirnya menjadi klip, klop. Barangkali itu menurut saya juga bahasa Indonesia saya juga jarang juga bagus. Kan kalau nggak tertarik emangnya terikat Om? Harus tertarik dulu, baku tarik dulu baru baku ikat. Karena tadi Bang menjelaskan soal like. Like ini kan bahasa Indonesianya apa itu like? Tertarik barangkali ya, atau like itu suka. Dua-duanya kali Bang Patris, ketertarikan dan keterikatan. Nah, itu lengkapnya. Kadang kita kan cuma yang lengkapnya begini penting 86. Iya. Kalau dalam hubungan lebih itu sebenarnya engagement itu pertunangan. Batunangan. Engagement. Batona beda dengan batunangan ya. Batona dengan batu artinya ketertarikan dan keterikatan membina hubungan itu engagement. Engage juga bisa terlibat, Pak. Keterlibatan. Kalau nggak bisa dibilang terikat, terkait lah. Ya, ketertarikan dan terikatan. Terikat atau terkait. Kalau kan terlibat lebih kepada involve. Emang canggih-canggih saudara saya itu. Terkait bagaimana? Pertanyaannya kait dulu baru ikat atau ikat dulu baru kait? Iya. Dulu baru tertarik dulu kan? Atau gimana? Ikat dulu baru kait atau kait dulu baru ikat? Tertarik dulu baru ikat. Bagaimana itu? Tertarik dulu baru taika. Iya. Gitu? Habis taika? Dari Pak Amri Bang tadi dia sudah lengkap, tertarik dan terikat. Nggak mungkin hanya tertarik, tidak terikat. Barangkali itu Pak Amri sudah sebenarnya menggabungkan dua pemikiran tadi Bang. Tinggal dijelaskan. Oke. Jadi ternyata kita butuh untuk meningkatkan performa. Bayangkan kalau kita jalan sendiri, kalau jalan sendiri, kita tidak terkait dan kita tidak terikat. Bodoh-bodoh amat aja bodoh-bodoh.
Kalau orang Matungkas bilang farek dengan sapa kita reen angko sapah kita sapah. Itu kata orang Kembes. Ya, jadi engagement itu ternyata penting untuk meningkatkan yang namanya business performance. Terakhir disebutkan adalah to build performance and development culture. Oh ya, culture. Ternyata penting ya. Performance management yang baik itu akan meningkatkan performance culture. Wow. Sekali lagi mulai dari input tadi, input, activities, apalagi output, outcome, dan ultimate outcome. Mulai dari input. Nah, siapa yang ngasih input? Basudara semua yang beta. Kira-kira masih ada ini? Karena zamannya Eli ini. Nah ini, recognition is proven as among the best method ya. Coba lihat, perhatikan bahwa ternyata recognition itu penting loh. Recognition itu penting. Dan improving work motivation and employee engagement. Engagement ya, work motivation, jadi motivasi kerja dan keterikatan atau engagement lah ya, keterikatan dan keterkaitan employee. Recognition. Apa sih bedanya recognition dengan reward? Recognition dan reward. Recognition, reward, appreciation. Beda nggak tuh? Reward, recognition, appreciation. Nanti saya kasih tahu piramidnya. Kalau apa bedanya recognition, nggak usah yang jauh-jauh. Recognition dengan reward. Katanya, reward itu transaksional. Benar nggak sih? Reward? Betul. Reward itu transaksional. Benar ya? Iya. Salahnya. Disalahin ya kalau benar. Disalahin ya kalau benar. Reward itu transaksional. Waduh, ngeri ya. Tapi apresiasi itu tidak. Karena reward itu tangible ya, tangible gift ya. Tangible itu artinya apa sih? Yang ngurusin tangible nih, Bro Andre, tangible. Berwujud. Ada wujudnya, gitu ya. Ada gitu ya? Bisa disentuh. Terus tangible gift. Apa itu tangible gift? Berwujud. Terus ada bendanya. Misalnya link aja. Misalnya link aja. Itu dia. Tangible banget itu, tangible. Terima kasih Pak Eli, terima kasih. Terima kasih. Aktif sekali. Terima kasih. Kok ke situ ya? Nah, reward itu short time. Sebentar saja. Dia tidak kekal short time. Enggak jangka panjang ya, jangka pendek aja reward. Benar nggak sih? Katanya begitu sih. Dan pikir-pikir betul ya? Reward itu jangka pendek. Nah, oke. Jangka pendek. Reward. Ya. Terus reward itu juga apa ya, seasoning ya, seasoning tuh nggak ya, reward itu seasoning, triwulanan gitu ya, musiman, seasoning, musiman, bener, emang ada reward tiap hari? Itu mah reward-rewardan. Nggak ada. Reward itu berapa sih? Mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan gitu ya reward ya, gitu kan? Tapi bedanya recognition. Recognition itu can happen frequently.
Ya. Betul nggak ya? Frequently happen. Jadi setiap saat bisa jadi tuh. Ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Ya. Recognition yang baik, yang benar tuh kayak mana? Nanti kita kasih tahu. Kepada siapa saja dialamatkan recognition itu. Karena kalau reward itu, ini effortnya besar, nyiapin link aja, nyiapin nomor rekening, budget operasional, gitu kan. Nah, kita nggak mau yang jangka pendek nih, reward ini. Kita mau yang jangka panjang. Walaupun disebutkan bahwa reward itu juga kadang-kadang bisa mengencourage pasukan, tapi sementara saja. Sementara saja gitu. Jadi di hal-hal yang contoh nih, ini kan kita bicara crash program nih. Sekarang nanti nih, 10 hari ini. Kita bisa bikin reward tuh, Om Eli. Contoh ya, contoh. Nah, recognition. Dan recognition itu, reward itu mahal, bener ya? Reward itu mahal, recognition is inexpensive. Nggak mahal katanya. Ya, nggak mahal. Reward kan harus ada bentuknya, karena tangible. Tapi recognition itu enggak. Tapi bisa dilakukan berulang-ulang. Apa persoalan besarnya ketika kita gagal memberikan recognition kepada orang lain? Apa penyebabnya? Model recognition kayak apa sih sebenarnya? Kan gitu. Thank you so much. Wonderful, good job, excellence, amazing, luar biasa, keren banget, hebat, nggak nyangka. Itu recognition ternyata. Itu baru dengan kata-kata ya. Anda tepuk pundak orang lain aja ternyata recognition. Anda ngasih jempol 2, nggak usah banyak-banyak, nggak usah kayak orang lain, sampai 8. Ya. Recognition itu meaningful, benar nggak sih? Recognition itu meaningful. Even kata-kata Anda, emoticon Anda, meme yang Anda kasih, tapi itu disampaikan betul-betul dalam bentuk apresiatif, itu recognition akan nendang. Tapi kalau kata-kata Anda itu, teks yang Anda kirim cuma, ya, yang penting dia lihat, yang penting dia baca, yang penting dia tahu, bahwa saya, itu recognition jadi nggak bermanfaat, nggak meaning apa-apa tuh recognition-mu. Nah, jadi ada beberapa cara memberikan recognition. Bisa teks yang baik, ya, teks yang dahsyat, itu recognition, memujinya di depan publik boleh, ya. Karena sejatinya recognition itu harus disampaikan di depan publik. Tapi kalau kritik atau angriness, sebentar, nah, selamatkan. Tapi kalau Anda jelek marahin orang, jangan di depan publik ya. Tapi kalau Anda muji orang di depan publik ya, gitu. Itu kan udah kita ketahui semua. Jangan pernah marahin orang, ngeritik orang di depan publik. Itu satu orang maksud saya ya. Jangan. Itu bukan recognition namanya. Itu destruction. Itu self assassination. Itu karakter assassination. Itu pembunuhan karakter. Kalau Anda marahin pasukan Anda di depan publik, itu namanya karakter assassination. Tapi kalau Anda puji pasukan Anda di depan publik, itu namanya recognition. Clear ya?
Clear. Jadi dari sekarang Anda maunya yang mana nih? Kalau depan publik, kalau saya sih maunya recognition. Saya puji depan publik. Saya puji 1 orang depan publik, 2 orang depan publik, 3 orang publik. Tapi kalau Anda mau marahi dia, ya itu tadi, two-way dialogue. Panggil dia, ngomongin dia. Berdua aja. Counseling, coaching. Oke? Jadi ternyata dengan recognition, dengan menepuk bahunya, dengan ngasih jempol, senyum yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Tahu nggak sih? Teks aja bisa mewakili keikhlasanmu. Saya kasih tahu sama Anda ya. Teks yang Anda kirim, emoticon yang Anda kirim, dengan keikhlasanmu akan meaningful dan impactful. Jadi hati-hati tuh, ngirim-ngirim teks ya, ngirim puja-puji. Be careful dari sekarang. Kalau muji-muji yang benar, kalau nyanjung-nyanjung yang tulus. Ya. Dari sekarang ya, jangan asal kirim emoticon, meme, teks. No. Isi teksmu, isi emoticonmu, isi mememu dengan spiritmu. Bahwa dirimu memang muji pasukanmu. Ya, kalau memang nggak sempat ketemu ya. Ya, gitu. Dan jangan pernah marahin pasukanmu di depan publik, apalagi depan grup. Itu nyebar kemana-mana. Ya. Oke, ada question di sini? Kita lanjut. Oh iya, saya mau nambahin dikit ya. Ada riset yang menyebutkan bahwa 79% karyawan yang meninggalkan sebuah perusahaan, ini saya baca di Amerika ya, dia bilang di dalam risetnya akan quit, yang quit dari tugasnya atau pekerjaannya, dia mengklaim bahwa lack of appreciation. Wah, gila nggak? Kenapa mereka keluar? Karena lack of appreciation, kurang dihargai dia. Saya nggak mau disulut-malut begitu. Nanti turnover-nya tinggi, ya kan? Turnover-nya kawan-kawan kita tinggi, Salesforce-nya tinggi, teknisinya tinggi, squad Bravo-nya tinggi, turnover-nya. Ya, kita karena ketolong COVID aja, coba nggak COVID, udah lari ke sana kemari mereka. Jadi ternyata banyak orang keluar dari sebuah perusahaan itu karena kurang dihargai, 79%. Tapi riset lain mengatakan 14% dalam sebuah survei mengatakan 14% produktivitas meningkat, ya, meningkat ketika ada yang namanya engagement dan recognition. Jadi recognition dan engagement itu hubungannya luar biasa, teman-teman, ya. Jadi sudah terkait, terus ada recognition, itu akan meningkatkan produktivitas 14%. Padahal recognition itu murah, nggak pakai doi, mendingan reward. Tapi problemnya adalah kita mampu nggak sih ngasih recognition yang tulus, ikhlas, lahir batin, dari hati yang mulia, dari pikiran yang mulia? Mampu nggak? Itu nggak bisa. Orang yang memberikan recognition itu harus kerendahan hati, harus ketulusan, harus keikhlasan. Karena nanti saya khawatir kalau saya dan teman-teman tidak dalam posisi kerendahan hati, tidak dalam posisi ketulusan, keikhlasan, keterbukaan, maka recognition kita itu bisa menjadi olok-olokan. Oke? Saya lanjut, jangan kelamaan di slide ini, karena udah mau selesai juga. Ini ya. Ini recognition and appreciation.
Ternyata orang kalau dikasih apresiasi, lihat aja nih. Dia bilang 40% of employee will give peer-to-peer recognition when given the opportunity. Jadi ketika dikasih kesempatan yang sama, ya sama nih ya, maksudnya sesama staff atau sesama leader, will give peer-to-peer recognition when given the opportunity. Artinya ternyata 40% karyawan itu akan luar biasa ya, kalau ada penghargaan peer-to-peer. Jadi manajer dengan manajer saling memberikan saling memberikan recognition, ya, saling memuji, saling menyanjung, saling menghormati, ya, saling respect, dan luar biasa. Terus 1 in 3 employees feel strongly valued at work, gitu. Luar biasa kan? Ini pengaruh dari recognition nih. Pengaruh dari recognition. Feel strongly valued. Artinya apa sih? Apa ya? Feel strongly valued. Dihargai luar biasa, kira-kira gitu ya? Dihargai, merasa dihargai luar biasa tuh. Kalau dikasih recognition. Ya. 1 dari 3 orang mengatakan begitu. Kalau di recognition 1 dari 3 orang merasa kuat gitu dihargai, merasa senang dihargai. Terus employees who feel valued at work are more likely to give their direct supervisor a high rating. Jadi artinya berkontribusi lah ya. Terus feeling valued on the job happiness. Asik nggak tuh? Ketika Anda memberikan recognition dan appreciation, dia merasa dihargai dalam perusahaan tersebut, dan dia akan on the job happiness. Dia bekerja itu senang gitu, nggak tertekan. Let's create it macam begini ya. Kalau perusahaanmu udah homey ya, udah nyaman, udah seperti home ya, bukan house ya, bukan building, not house but home. Itu dia kayaknya mau jaga baik-baik deh rumahnya, ya, mau rapihkan, mau tata, tidak boleh pencuri masuk, ya. Home ini nyaman, maunya di rumah aja, beres-beres, bercanda, bergurau, saling menyapa, menebar senyuman. Itu tuh kalau kantor kita udah homey. Tapi kalau kantor kita masih housing, ya, keinginan pulang, nggak ada keinginan untuk bekerja baik, nggak ada. House ya, tempat singgah kok house itu, ya, tempat lindung aja, tapi nggak ada keakraban di dalamnya. Angker, satu sama lain saling gigit-gigitan, satu sama lain saling kritik, satu sama lain gonggong-gonggongan, satu sama lain menjelekan. Bukan homey itu, house tuh, ya. Nggak ada ketenteraman. Nah, saya nggak mau itu di Sulut Malut, ya. Terus yang slide terakhir kayaknya nih ya. Ini dia. The difference antara reward, recognition, dan appreciation. Reward itu individu nih. Ya. Signal above and beyond achievement. Reward. Ini piramidanya ya, perbedaan antara reward, recognition, dan appreciation. Makanya saya kalau ngedengar saya mengapresiasi, waduh, tinggi banget tuh bahasanya tuh, ya, hati-hati. Jadi setiap saya nulis appreciation itu udah levelnya itu udah, bayangkan levelnya hati bro, sis, hati. Gua kasih tuh hati ketika saya ngomong appreciation. Nah, dirimu ngasih hati nggak ketika ngomong appreciation? Cek tuh, yuk cek. Jangan-jangan cuma di sini nih, cuma di reward, link aja. Ya nggak? Atau nanya nomor rekening. Anda belum sampai sini, sama dengan saya maksudnya, ya, belum sampai sini. Makanya hati-hati ya, ketika Anda ngomong ini, appreciation, itu dalam banget. Appreciation itu ada empati. Kalau di sini ya,
simpati doang nih. Ya bro, sis, hati-hati ketika Anda nyebut appreciation, karena appreciation itu ada hati. Feels good to give and receive. Aduh, ada unsur memberi dan menerima. Ya. Jadi, kalau Anda masih di tataran sini bersama saya, yuk kita lompat ke sini, ke recognition ya. Ya mudah-mudahan suatu saat kita ke sini nih, ke appreciation, feels good, merasa enak, merasa happy, merasa bahagia, to give and receive. Aduh, gila banget. Ya, ada question di sini? Kalau nggak ada kita lanjut. Waktu saya sudah 1 jam nih mengambil jam Welly. Nah, udah. Sekian dan terima kasih teman-teman. Itu saja yang mau saya sampaikan kepada Anda semua.